Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan aku Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar membuat game Tetris dengan Scratch. Gamenya seperti yang sedang aku mainkan ini. Menarik kan? Ingin tahu cara membuatnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat terus mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Ayo kita mulai. Kita persiapkan dulu backdrop dan sprite-nya. Untuk link download sprite-nya sudah tersedia di deskripsi. Setelah terdownload, ekstrak file zip-nya dan simpan file sprite-nya di folder yang mudah diingat. Kita hapus terlebih dahulu sprite kucingnya. Setelah itu arahkan kursor ke bagian untuk memilih backdrop dan kita pilih paint. Hapus terlebih dahulu custom backdrop 2 yang ini. Kemudian kita akan membuat papan permainan menggunakan rectangle tool. Kita pilih rectangle tool. Setelah itu atur outline-nya, warna outline. Untuk color-nya 0, saturation 100 dan brightness-nya 0. Kemudian untuk ketebalan garisnya kita atur di sini menjadi 3. Untuk fill-nya kita kosongi atau kita tidak menggunakan warna fill. Kemudian akan kita buat kotaknya dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah seperti ini. Setelah itu kita akan mengatur ukurannya dari di sini 235 kali 332 ya. Kita jadikan 238 kali 353. Di sini kita ubah menjadi 238 dulu ya. Kemudian untuk tingginya itu kita ubah menjadi 353. Baik, di sini pastikan kembali ukurannya adalah 238 kali 353. Setelah itu kita letakkan posisi dari kotak ini di tengah-tengah kanvas ya. Kita gunakan select tool, kemudian kita klik di sini, kemudian kita geser ke tengah-tengah kanvas seperti ini. Lalu kita akan mengubah warna background dari papan permainannya ini menjadi warna tertentu ya. Kita gunakan juga rectangle tool. Kita pilih rectangle tool. Kemudian untuk fill-nya, warna fill-nya ini kita atur color-nya menjadi 23. Kemudian saturation-nya di sini juga 23. Dan brightness-nya di sini 69. Baik, seperti ini. Kemudian untuk outline-nya ini kita kosongkan ya warna outline-nya. Lalu kita akan mulai membuat kotak backdropnya, kotak backgroundnya ya, background warnanya, mulai dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Seperti itu. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Seperti itu. Kemudian pada saat ini kotaknya masih terpilih, kita klik backward yang ini sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks ya, beberapa teks di sini. Yang pertama adalah teks score, nanti kemudian height dan kemudian next. Kita pilih text tool. Kemudian untuk warna fill-nya di sini kita tentukan untuk color adalah 0, saturation-nya 100 dan brightness-nya 0 sehingga warnanya menjadi hitam.
Kita pilih untuk fontnya, ini adalah pixel. Kemudian kita klik di sini, kita tulis atau kita ketik teks yang pertama adalah score. Kita gunakan select tool untuk menentukan posisi teks score ini. Kira-kira di situ. Kemudian kita buat teks yang berikutnya. Gunakan text tool, kemudian atur untuk warna fillnya juga sama ya. Color 0, saturation 100, kemudian brightness-nya juga 0. Kita ketik teks yang kedua yaitu high. Kita gunakan select tool, kita atur posisinya kira-kira menjadi seperti ini. Ya, kira-kira di sini ya. Terus yang berikutnya kita buat teks next ya. Kita klik yang ini, text tool, kemudian fill-nya kita atur, color-nya 0, saturation 100, brightness-nya 0. Kemudian kita klik di sini, ketik next. Kita atur posisinya kira-kira ada di sini ya, kira-kira sejajar dengan skor yang ada di sebelah kiri papan permainan. Nah, jadi sekarang untuk backdropnya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan sprite ya, sprite-nya. Kita arahkan terlebih dahulu untuk kursornya ke bagian untuk memilih sprite, kemudian upload sprite. Cari di mana lokasi penyimpanan sprite-nya. Kita pilih yang pertama ini adalah file sprite yang namanya off. Kemudian open. Kita kasih nama sprite-nya di sini adalah Ubin. Setelah itu klik tabs custom yang ini. Kita akan mengubah ukuran dari objek Ubin ini ya, yang ini. Tapi sebelumnya kita klik dulu tombol convert to vector. Setelah itu kita atur ukurannya menjadi 22 kali 22. Ya, pastikan sekali lagi di sini ukurannya adalah 22 kali 22. Untuk customnya di sini kita kasih nama off dengan huruf kecil. Kemudian kita akan menambahkan custom yang berikutnya ya, menggunakan ini. Kita arahkan kursornya ke bagian untuk memilih custom. Setelah itu pilih upload custom. Kita pilih yang on, file sprite dengan nama on. Open. Kemudian kita klik tombol convert to vector. Setelah itu kita atur di sini ukurannya menjadi 22 kali 22 juga. Pastikan sekali lagi di sini ukurannya 22 kali 22. Kemudian untuk nama customnya di sini kita kasih nama bentuk Z. Arahkan di sini, jangan lupa posisinya di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa custom lagi, tetapi dengan cara menduplikat ya, atau duplikat dari custom bentuk Z ini. Klik kanan, duplikat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk custom yang ketiga ini kita namakan bentuk J.
Kemudian custom yang keempat kita namakan bentuk T. Custom yang kelima kita namakan bentuk S. Custom yang keenam kita namakan bentuk O. Custom yang ketujuh kita namakan bentuk I. Dan custom yang kedelapan atau yang terakhir ini kita namakan bentuk L. Kemudian kita akan menambahkan sprite yang berikutnya ya. Kita tadi sudah membuat satu sprite yaitu sprite Upin, kita akan menambahkan sprite yang berikutnya. Arahkan kursor ke bagian untuk memilih sprite, kemudian pilih upload sprite. Kita pilih di sini file dengan nama Z ya. File sprite dengan nama Z, kemudian open. Kita namakan untuk nama sprite-nya di sini adalah balok. Klik tab custom. Pastikan custom Z ini yang terpilih. Untuk nama customnya kita namakan di sini adalah bentuk Z. Kemudian klik tombol convert to vector. Setelah itu kita akan mengubah ukuran dari objeknya ini menjadi 68 kali 45. Baik, ini pastikan sekali lagi ukurannya 68 kali 45. Kemudian kita letakkan titik putarnya ada di bagian sini. Supaya lebih presisi ini kita bisa perbesar lagi. Kemudian letakkan titik putarnya ada di sini. Dan kita bisa menggunakan tombol panah atas, bawah, kanan, kiri supaya letaknya lebih presisi lagi. Ya, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan custom yang berikutnya. Arahkan kursor ke bagian untuk memilih custom, kemudian upload custom. Kita pilih filenya di sini adalah file yang sprite J ini. Klik open. Kemudian klik convert to vector, ubah ukurannya menjadi sama ya, 68 kali 45. Pastikan sekali lagi di sini ukurannya 68 kali 45. Kemudian untuk nama customnya di sini kita namakan bentuk J. Kemudian titik putarnya kita letakkan di sini. Ya, kira-kira di sini. Kemudian kita perbesar supaya lebih presisi. Kita gunakan tombol keyboard atas, bawah, kanan, kiri supaya letaknya juga lebih presisi lagi. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan custom lagi ya. Untuk custom selanjutnya pilih ini ya. Arahkan ke bagian untuk memilih custom, kemudian upload custom lagi. Kita pilih yang bentuk T ya di sini ya, atau filenya ini adalah file sprite T. Kemudian klik open.
Setelah itu di sini kita klik tombol convert to vector. Kita namakan untuk customnya di sini adalah bentuk T. Ubah ukuran dari objek bentuk T ini ya, custom bentuk T ini menjadi sama 68 kali 45. Baik, pastikan sekali lagi di sini ya, ukurannya adalah 68 kali 45. Setelah itu untuk titik putarnya di sini kita letakkan di sini kira-kira. Kita perbesar biar lebih presisi. Ya, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ya untuk custom yang berikutnya. Arahkan ke bagian untuk memilih custom, kemudian upload custom. Yang berikutnya adalah di sini yang balok yang bentuk S ya. Yang bentuk S seperti itu. Yang ini. Kemudian kita ganti di sini untuk nama customnya adalah bentuk S. Klik convert to vector. Kemudian ubah ukurannya menjadi 68 kali 45. Baik, di sini pastikan sekali lagi ya, 68 kali 45. Kemudian untuk titik putarnya ini ada di sini. Kita perbesar biar lebih presisi. Kita gunakan tombol di keyboard ya, atas bawah kanan kiri. Biar lebih presisi juga posisinya. Ya, kira-kira di sini. Jadinya akan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk kostum yang berikutnya lagi. Arahkan ke bagian untuk memilih custom, kemudian upload custom. Setelah itu kita pilih yang file sprite O ya, untuk bentuk balok O. Ya, untuk balok O di sini kita beri nama untuk customnya menjadi bentuk O nya O besar ya. Kemudian klik tombol convert to vector. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi 45 kali 45. 45 kali 45, karena di sini bentuknya itu adalah kubus ya. Cek lagi ya, cek lagi di sini ukurannya 45 kali 45. Kemudian tentukan titik putarnya ada di tengah-tengah seperti ini untuk bentuk O. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk custom yang berikutnya. Custom yang berikutnya ini adalah bentuk I ya, atau sprite I yang ini. I. Klik open seperti ini. Kita namakan untuk customnya ini adalah bentuk I. Klik tombol convert to vector. Kemudian atur ukurannya menjadi 91 kali 22. Kita cek 91 kali 22.
Baik, kita perbesar sedikit biar lebih mudah. Nah, di sini kita cek lagi, ukurannya sekarang menjadi 91 kali 22. Kemudian untuk titik putarnya itu ada di sebelah sini ya. Kita perbesar. Kita tentukan putarannya ada di sini, titik tengahnya. Kita atur. Oke, kira-kira di sini ya. Kita perbesar lagi biar lebih presisi. Kita pastikan tepat ya. Baik, di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk custom yang terakhir ya. Custom yang terakhir itu adalah bentuk L. Bentuk L. Kita namakan di sini bentuk L. Klik tombol convert to vector, kemudian atur ukurannya menjadi 68 kali 45. 68 kali 45. Kita perbesar biar lebih mudah. Baik, di sini pastikan 68 kali 45, kemudian kita atur titik putarnya ada di sebelah sini, pojokan sini ya. Kita perbesar. Kemudian kita arahkan pakai tombol panah atas bawah kanan kiri biar lebih presisi. Ya. Kira-kira menjadi seperti ini. Kita cek sekali lagi ya, untuk custom dari balok ini adalah yang pertama adalah bentuk Z, kemudian bentuk J, setelah itu bentuk T, selanjutnya bentuk S, kemudian bentuk O, lalu bentuk I, yang terakhir adalah bentuk L. Baik, sudah lengkap. Sekarang kita akan membuat sprite yang berikutnya, tetapi untuk sprite-nya ini sebenarnya sama dengan sprite balok yang akan ditampilkan nanti di bagian neck ini ya. Jadi kita copy saja dari sprite balok. Jadi di sini kita klik kanan untuk sprite baloknya, kemudian pilih menu duplicate. Nah, di sini sudah dibuat duplikatnya. Ini berarti untuk customnya juga sama persis ya, nama customnya juga sama, cuma sekarang untuk nama sprite-nya di sini adalah menjadi, kita kasih nama balok berikutnya. Nah, nanti untuk menampilkan balok berikutnya yang ada di bagian neck ini, dan biar namanya tidak sama dengan balok ini ya. Nanti kalau ada balok 2, balok 3 dan seterusnya kan jadi tidak pas atau tidak mudah untuk diingat ya. Kalau begini kan mudah diingat. Kemudian kita akan tambahkan lagi sprite untuk penggaris ya. Penggaris, arahkan kursor ke bagian memilih sprite, kemudian upload sprite. Nah, di sini ada file namanya penggaris, kita klik saja di sini, kemudian kita pilih open. Kita namai di sini penggaris pakai P besar ya, penggaris. Nah, seperti itu. Kemudian arahkan kursor ke bagian custom, kita akan mengubah ukurannya penggarisnya ini menjadi sebelumnya kita convert dulu ke ini ya, convert to vector, klik convert to vector. Kemudian customnya kita namakan penggaris menggunakan P kecil, penggaris
Ya, setelah selesai kita ubah di sini ukurannya menjadi 212 kali 7 ya. 212 kali 7. Di sini 212. Kita atur dulu 212. 212. Oke, 212. Kemudian tingginya menjadi 7. 8 masih 8 yaitu ya. 6 8 ya 7. Pastikan sekali lagi di sini ukurannya 212 kali 7. Kemudian kita letakkan tengahnya dari penggaris ini atau objek penggaris ini ke bagian titik tengah kanvas seperti ini. Ya. Namanya di sini customnya penggaris, kemudian spreadnya penggaris. Yang membedakan di sini untuk spreadnya itu P-nya P besar, untuk nama customnya P-nya P kecil. Kemudian kita akan membuat kode programnya ya. Kita mulai untuk membuat kode programnya, tetapi supaya di sini lebih rapi di papan permainan ini, di area permainan ini untuk sementara untuk spread-spreadnya ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Balok kita sembunyikan, klik di bagian gambar mata yang dicoret ini ya. Nah, di sini maka akan tidak kelihatan. Kemudian begitu juga untuk yang balok berikutnya ini, kita klik di sini yang gambar mata dicoret. Kemudian ini penggaris juga kita klik di sini. Kita mulai untuk kode program bagian sprite Ubin. Setelah itu arahkan kursor ke bagian kode ini ya, tab kode. Pastikan sprite Ubin yang terpilih ya, sprite Ubin yang terpilih. Kita akan membuat kode programnya. Pertama-tama kita pilih di bagian event ketika bendera hijau diklik ya. Ketika bendera hijau diklik. Kemudian di sini kita persiapkan terlebih dahulu juga untuk variabel-variabel yang nantinya akan kita gunakan ya. Klik bagian variabel, kemudian make a variable. Pastikan di sini for all sprite yang terpilih ya. Untuk namanya di sini kita namakan yang pertama itu variabel namanya jarak. Kemudian oke. Setelah itu ya kita buat variabel yang kedua, make a variable. Di sini juga untuk for all sprite ya. Kemudian untuk namanya sendiri kita kasih nama di sini Z teratas, nah, gitu. Kemudian kita klik OK. Dan ini untuk ceknya Z teratas dan jarak ini kita nonaktifkan supaya tidak terlihat di papan permainan. Dan my variable ini kita hapus saja ini. Nah, begitu. Kemudian ya tadi kita lanjutkan ya. Pada saat bendera hijau ini diklik, maka ya kita beri nilai awal untuk jaraknya ya, jaraknya. Papan permainan akan kita isi dengan sprite Ubin ya di sini. Nah, variabel jarak ini digunakan untuk menentukan posisi Ubin 1 dengan Ubin lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Kita masih ingat sprite Ubin ini berbentuk burjo sangkar yang tadi ukurannya sudah kita ubah menjadi 22 kali 22 pixel. Celah antar Ubin misalnya kita beri nilai 1 pixel, sehingga variabel jarak diberi nilai berapa? 22 ditambah
1, sehingga di sini adalah 23. Ya, begitu ya. Kemudian untuk Y teratas, variabel Y teratas ini digunakan untuk menentukan posisi ubin teratas. Jadi posisi ubin teratas itu posisinya di mana, ya. Di papan permainannya tentu saja. Dan untuk variabel ini kita beri nilai saja 160. Jadi posisi ubin teratas itu posisinya di 160. Begitu. Kemudian kita letakkan ubinnya ini di posisi berapa? Di posisi go to X. Untuk X-nya adalah negatif 104. Kemudian posisi Y-nya ini ya tentu saja sesuai dengan nilai yang tersimpan dalam variabel Y teratas 160 tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita sembunyikan terlebih dahulu karena nanti kita akan mengisi papan permainan ini menggunakan clone dari ubinnya. Ya, ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita pilih looks, kemudian di sini kita kasih hide di sini. Kemudian untuk membuat clone dari ubinnya ini kita gunakan perulangan ya. Karena kita akan membuat beberapa clone ya. Secara mendatar nanti kita isi sebanyak 10 ubin, sehingga kita akan mengulang untuk membuat clone-nya sebanyak 10 kali. Kita pilih kontrol ini, kemudian kita pakai yang repeat ya. Ya, 10 kali kita akan buat clone sebanyak 10 kali untuk mengisi papan permainan secara mendatar. Kemudian di sini kita kasih ya create clone of myself ya, create clone of myself. Kemudian setiap kali sudah membuat clone-nya digeser ya, posisinya digeser sejauh berapa? Posisinya digeser sejauh ya jaraknya ini ya. Di sini kita pilih yang motion, kemudian change X ya. Jadi yang digeser itu kan adalah X-nya, posisi X-nya untuk meletakkan clone berikutnya secara mendatar ya. Ya, tentu saja di sini change X by-nya itu adalah ya nilai yang tersimpan dalam variabel jarak. Jarak di sini. Ya, seperti itu. Kita coba terlebih dahulu untuk programnya. Belum terjadi apa-apa karena untuk clone-nya belum kita tunjukkan atau kita tampilkan. Ya, di sini kita kasih control when I start as a clone ya. Ya, jadi tadi kan dibuat clone. Ketika saya mulai sebagai clone, maka yang pertama adalah look ya, kita kasih look, ubah kostumnya ke off ya, ke custom yang off tadi. Custom yang off itu kan yang ini kan, yang ini custom yang off. Kemudian tampilkan. Nah, tampilkan itu adalah yang show ini. Begitu. Sekarang kita jalankan terlebih dahulu untuk programnya sampai saat ini. Klik.
Nah, seperti ini. Baik, kenapa di sini hasilnya jadi seperti ini? Kita lihat terlebih dahulu untuk custom off-nya ya. Di sini kita lihat custom off-nya. Di sini posisinya ya, untuk tengah-tengahnya ini tidak berada di tengah-tengah kanvasnya ini ya. Jadi ini kita letakkan dulu, tengah-tengahnya ada di tengah kanvas seperti ini untuk custom off-nya. Sehingga setelah ini kita tengah-tengahkan seperti ini, maka di sini hasilnya akan seperti itu. Nah, pas ya. Kemudian setelah kita berhasil mengisi papan permainan ini menggunakan sprite Upin untuk custom off secara mendatar seperti ini, kita akan lanjutkan kode programnya untuk mengisi secara vertikal ya. Jadi untuk mengisi secara horizontal ini nanti, pengisian Upin secara horizontal ini nanti akan kita ulang sebanyak 15 kali biar semua papan permainan ini akan terisi dengan Upin off ini. Nah, custom sprite Upin dengan custom off ini. Oke, kita ambil di sini perulangan, kontrol perulangan ya, kontrol perulangan kita ambil dulu di sini, repeat ya, sebanyak 15 kali. Dan pada saat diulang ya, kita sudah menyelesaikan satu baris, maka ya posisinya itu kan akan dipindah ya, posisinya akan dipindah. Untuk X-nya, nah ini untuk X-nya, set X to ya, berarti kembali ke ini, ke sebelah ujung kiri ya, posisinya negatif 104. Kemudian untuk Z-nya itu diubah menggunakan ini tadi, jarak ya, diubah menggunakan jarak. Kita gunakan di sini change Y by ya, di sini kan change Y by, tetapi ingat bahwa di sini itu tadi nilainya itu adalah positif 23 ya, 23. Padahal di sini kalau ke bawah itu maka nilainya itu kan semakin berkurang ya. Kalau kita pelajari di sumbu koordinat Scratch itu kalau ke bawah itu kan semakin berkurang. Sehingga supaya nilainya jadi berkurang, maka di sini kita jadikan negatif. Untuk dijadikan negatif caranya bagaimana? Kita gunakan operator ini, pengurangan, kemudian 0 kita kurangkan dengan ya variabel jarak ini, nilai yang ada di variabel jarak, sehingga nanti nilai yang di variabel jarak itu nilainya akan menjadi negatif atau jadi dikurangi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang mendatar ini, yang pengulangan secara mendatar, pembuatan clone secara mendatar ini kita masukkan ke sini ya. Maksudnya apa? Nanti setelah selesai membuat clone secara mendatar, maka ya diulang kembali tetapi pada baris yang berbeda di bawahnya. Nah, begitu. Kita letakkan di sini sehingga nanti pengulangannya jadi seperti ini. Ini untuk mengisi barisnya yang repeat 10 ini, kemudian diulang 15 kali supaya nanti ya setiap baris yang ada di papan permainan ini akan terisi semua. Kalau kita jalankan programnya, nah maka akan seperti ini. Papan permainan akan terisi penuh dengan
Ubin yang customnya itu adalah off. Seperti itu. Untuk saat ini programnya akan seperti ini ya. Jadi lengkapnya programnya seperti ini. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi videonya, kita akhiri sampai di sini dulu video kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita sampaikan pada video yang berikutnya. Klik like jika video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.